Di hari yang suci ini, mari kita bersihkan hati, buka lembaran baru yang penuh dengan harapan dan kebaikan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, admin Boruto 2 Blue Vortex Fan Theory mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto 2 Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share, serta bantu kami menuju 5.000 subscriber. Jika sudah, ayo kita lanjutkan alur cerita teori Boruto 2 Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 296 bagian ke-54, Segel Boruto. Beberapa spekulasi muncul terkait Gedomazo. Sebelumnya, para penggemar dan pengamat teori meyakini bahwa Jubi milik Ishiki dan Kaguya adalah dua entitas yang berbeda. Gedomazo dipercayai sebagai cangkang sisa Jubi milik Kaguya setelah cakranya dipisahkan dari tubuhnya. Patung tersebut disegel di bulan oleh Hagoromo dan Hamura, dan tetap berada di sana hingga Madara Uchiha membangkitkan Rinnegan. Dengan kekuatan itu, Madara melalui perantara Nagato mampu memecahkan segel dan memanggil Gedomazo ke bumi, di mana patung itu kemudian digunakan sebagai penjara bagi Biju yang ditangkap oleh Akatsuki. Kemudian, ketika Kaguya Otsutsuki disegel oleh Rikudo Chibaku Tensei yang digunakan Naruto dan Sasuke, tubuh Kaguya kembali berubah menjadi Gedomazo. Patung itu kemudian disegel kembali bersama Zetsu Hitam, ditinggalkan terisolasi di dimensi inti Kaguya. Seiring berjalannya waktu, ketika Jubi milik Ishiki dipecah menjadi Sumeaka dan berevolusi menjadi 4 entitas Shinju, tubuh Jubi hilang tanpa jejak. Spekulasi muncul bahwa mungkin wujud Gedomazo dari Jubi Ishiki juga ada di suatu tempat. Namun, rincian lebih lanjut tentang posisi Gedomazo Jubi Ishiki setelah peristiwa tersebut masih menjadi misteri yang menarik untuk dipecahkan dalam alur cerita Boruto berikutnya. Kembali ke dalam alur cerita teori yang sedang berlangsung, kehadiran Boruto di tengah pertarungan antara Jura dan Himawari menjadi titik balik yang mengejutkan. Dengan kecepatan dan ketangkasannya, Boruto melompat masuk, dengan menggunakan Uzuhiko Boruto menyerang Jura untuk memisahkannya dengan Himawari. Dalam sekejap, Boruto mulai menerapkan segel tangan khas klan Uzumaki, sebuah teknik penyegelan yang dikenal sebagai Hake no Fuinshiki, untuk menangkis pengaruh cakra yang merasuki Himawari. Dengan cepat, Boruto berhasil menempatkan segel penyegelan tersebut, membantu menahan kekuatan jahat yang sedang mempengaruhi adiknya. Dengan langkah cepat, situasi yang semula kacau dan tidak terkendali mulai terkendali, memberikan harapan bahwa Himawari dapat diselamatkan dari pengaruh yang mengancam. Dengan keahliannya yang ditunjukkan dalam menerapkan teknik penyegelan, Boruto membuktikan bahwa kehadirannya tidak hanya membawa perlindungan fisik, tetapi juga solusi untuk mengatasi ancaman monster yang melibatkan adiknya. Langkahnya yang berani dan cepat dalam menanggapi situasi yang genting menggambarkan dedikasinya untuk melindungi keluarganya dan teman-temannya dari bahaya. Dalam momen ini, Boruto menunjukkan bahwa dia telah mempelajari banyak teknik peninggalan kakek neneknya selain Hiraishin. Setelah terkena segel dari Boruto, Himawari langsung pingsan, membuat Boruto dengan cepat menahan tubuhnya agar tidak terjatuh ke tanah. Namun, tiba-tiba Konohamaru melancarkan serangan menggunakan Rasengan ke arah Boruto. Dengan refleks yang cepat, Boruto berhasil menghindari serangan itu, meskipun itu berarti dia harus meninggalkan tubuh Himawari. Sambil memegang tubuh Himawari yang tak sadarkan diri, Konohamaru menegur Boruto dengan penuh amarah, menudingnya sebagai pengkhianat. "Boruto, apa yang kau lakukan pada Himawari?" tanya Konohamaru dengan suara bergetar, tatapan matanya penuh kekhawatiran. Namun, Boruto dengan tenang menjawab, "Tenang saja, aku hanya menyegel kekuatan tersebut. Efek sampingnya tidak akan bertahan lama." Sesaat setelah insiden itu, anggota tim 10 juga mendekat untuk memastikan kondisi Himawari yang pingsan karena ulah Boruto. Inojin dengan wajah paniknya berkata, "Hima, bangun Hima." Himawari masih tidak meresponnya. Shikadai yang berada di situ juga mengancam Boruto. Shikadai berkata, "Boruto, jika sesuatu terjadi pada Himawari, aku akan mengejarmu, dasar pembunuh Hokage." Setelah tadi terkena serangan Boruto, Jura dengan cepat bangkit kembali, lalu langsung menggunakan teknik kayunya untuk menyerang Boruto.
Namun, dengan refleks yang tajam, Boruto segera menyadari bahaya dan menghindar dengan cepat. Kehadiran Boruto membuat Jura terkejut, dan dia bertanya, "Boruto, apa kau sudah berhasil menyingkirkan Hidari?" "Oh, tapi sebelum itu, aku mengucapkan terima kasih karena telah menyingkirkan monster itu." Dirinya sungguh merepotkan. Meskipun ditanya, Boruto hanya diam, memperhatikan setiap gerakan lawannya. Jura kemudian melanjutkan, "Tapi, itu tidak menjadi masalah bagi kita. Apakah kau lupa bahwa kita ada 4? Boruto tersadar bahwa saat ini hanya ada 2 entitas Shinju yang ada di Konoha. Dalam hati, Boruto berkata, "Sial, apa aku melewatkan sesuatu?" Tanpa menunggu lebih lama, Jura kembali menyerang Boruto dengan menggunakan teknik kayunya, dan Boruto bersiap untuk bertahan dengan kusanaginya. Boruto mulai merasa langkahnya ke sisi lain bisa menyebabkan petakan kepada Sarada, Mitsuki, dan Sumire. Dalam kegelisahannya, Boruto memikirkan, ini benar-benar berbahaya, jika terjadi sesuatu yang buruk pada mereka. Aku harus segera bergegas. Namun, sebelum Boruto bisa mengambil tindakan lebih lanjut, Kawaki tiba-tiba melancarkan serangan pada Jura, dengan niat balas dendam atas apa yang telah terjadi padanya sebelumnya. Meskipun Kawaki berusaha memukul Jura, sebelum tangannya mencapai sasaran, Jura dengan cepat menangkapnya dan menahan pergelangan tangannya. Dengan nada sinis, Jura berkata, "Dasar Otsutsuki lemah, berani-beraninya kau menyerangku dengan pukulan seperti itu." Tanpa ampun, Jura mematahkan tangan Kawaki dan menjatuhkannya ke tanah dengan sebuah tendangan. Boruto, terkejut dengan peristiwa yang berkembang, segera menyadari bahwa situasi semakin memanas dan dia harus bertindak dengan cepat untuk mencegah kekacauan lebih lanjut. Di sisi luar desa, sosok yang muncul ternyata adalah Matsuri, yang berniat untuk menolong Hidari. Dengan langkah tegap, Matsuri berkata, "Jadi ini desa Konoha. Desanya terasa indah dan tenang, tapi sayang sekali sebentar lagi akan hancur menjadi medan pertempuran besar-besaran." Dengan tekad yang kuat, Matsuri melangkah maju menuju tempat Hidari, tanpa ragu meskipun mengetahui akan terjadi kekacauan besar-besaran. Kedatangan Matsuri di luar desa menjadi pemicu kekhawatiran, terutama bagi Sarada, Mitsuki, dan Sumire yang saat ini bersama Hidari. Di samping itu, tim divisi sensor juga telah mendeteksi kehadiran cakra yang mencurigakan yang menyusup ke dalam desa. Dengan ancaman yang semakin mendekat, pertanyaan tentang nasib desa Konoha menjadi semakin mendesak. Apakah desa ini mampu bertahan menghadapi ancaman yang semakin membesar, atau akan tenggelam dalam kekacauan yang tidak terelakkan? Terima kasih telah menonton video alur cerita teori Boruto episode 296 bagian ke-54, Segel Boruto. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, semoga membuat kanal YouTube Boruto to Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.